Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ya bersama terkait latihan soal dan pembahasan uji kompetensi keperawatan, baik yang D3 keperawatan ataupun yang S1 atau NAS. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke soal, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa teman-teman memberikan dukungan kepada kami dengan cara subscribe channel Perawat Online, kemudian mungkin bisa mengikuti di akun Instagram kami, bisa memfollow akun di @saktiainstitute, atau bisa mengunjungi website kami di www.saktiainstitute.com. Di sana ada beberapa program kelas online yang bisa teman ikuti nantinya. Oke, langsung saja kita mulai pada video kali ini. Oke, sebelum kita mulai, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran pada pembelajaran di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke soal, di sini ada rekomendasi atau info menarik buat teman-teman bagi yang akan mengikuti UKOM ya, atau uji kompetensi baik yang D3 maupun yang NAS ya. Oke, yaitu ada kelas jaga UKOM. Sudah masuk ke batch 11, alhamdulillah, dari Sakti Institute, yaitu merupakan kelas online ya, kelas online bimbingan terkait UKOM, bimbingan UKOM via kelas WhatsApp dan Zoom selama 20 hari. Fasilitasnya dilengkapi dengan e-book, kemudian ada video dan akses lewat online nantinya. Nah, ini adalah fasilitas e-book premium yang bisa didapatkan dari peserta kelas jaga UKOM. Ya, di situ ada e-book terkait tentang buku saku siap kompeten dalam UKOM, dan juga ada buku atau e-book jurus ampuh menaklukkan UKOM. Nah, dengan dua amunisi ini nanti teman-teman harapannya adalah bisa kompeten, bisa lulus dalam uji kompetensi. Nah, fasilitasnya apa saja ini ya, sudah bisa dilihat di bagian gambar ini ya. Bimbel dimulai 11 Juni sampai 3 Juli. Pembelajarannya 20 kali pertemuan, kemudian ada full online via WhatsApp dan Zoom, metodenya privat. Nah, di sini ya keunggulan kami adalah kami menggunakan metode privat tiap kelasnya. Jadi harapannya supaya para peserta bisa lebih fokus dan para mentor juga bisa memantau perkembangan terkait tentang masing-masing peserta. Jadi satu kelasnya maksimal itu hanya berisi dari 15 peserta. Kemudian dibimbing oleh mentor, semuanya adalah bergelar magister keperawatan. Ya. Kemudian dilengkapi dengan 8 kali post test sesuai prestasenya, kemudian 1 kali tryout online. Ini bisa diakses via HP, laptop juga bisa, komputer juga bisa. Kemudian ada modul pembelajaran, ada e-book dan video. Nah, ini tadi ada e-booknya yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 2 e-book premium yang akan mengantarkan Anda menuju kompeten. Investasinya berapa? Nah, investasinya hanya ini ya, 1 kali sampai kompeten. Anda cukup membayar 1 kali, maka kami bimbing sampai kompeten. Ya, hanya 279.999. Lagi ada harga spesial, dari harga normalnya adalah 500.000. Nah, kalau kita convert ke dalam harian, maka kita hanya menyisihkan atau menginvestasikan 13 ribuan saja per harinya. Untuk apa? Untuk kompeten. Ya, jadi segera teman-teman, karena ini kuotanya terbatas dan waktu promo ini juga terbatas, maka teman-teman segera saja. Caranya bagaimana? Oke, caranya dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Silakan cek di deskripsi video ini, nanti ada linknya, teman-teman bisa langsung klik saja. Ya. Kemudian di sini juga ada garansi, ya, garansi mengulang bagi yang belum kompeten. Nah, oke, silakan, karena kuota kami batasi, maka siapa yang cepat itu yang beruntung. Ya, harapannya semoga teman-teman yang melihat video ini langsung saja nanti setelah selesai langsung mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, beberapa sang kompeten ya, beberapa alumni kami yang sudah kompeten ini di periode kemarin ya, periode terakhir yaitu di Oktober 2019. Ada dari Yogyakarta, kemudian ada dari Jombang, ada dari Makassar, dari Surabaya juga ada, dari Kediri, Jawa Timur, kemudian juga ada di Sumba Barat. Ya, jadi sudah sekitar lebih dari
100 alumni kami yang sudah kami loloskan, karena kami sudah masuk ke batch 11 untuk kelas Jago Hukum pada periode kali ini. Ya, jadi tidak perlu diragukan lagi, segera teman-teman langsung saja klik ya link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang waktunya Anda yang menjadi kompeten. Tunggu apa lagi? Segera registrasi dengan klik link di deskripsi video ini. Semoga Anda beruntung masih bisa mengikuti kelas online kami. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal, teman-teman. Soal pertama, seorang perempuan usia 21 tahun dirawat di ruang bedah ortopedi dengan diagnosa medis post-oris atau open fixation internal reduction fraktur femur. Pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan, dan selalu membutuhkan bantuan dalam bergerak atau mengatur posisi. Apakah masalah keperawatan utama? Opsi A, intoleransi aktivitas, B, hambatan mobilitas fisik, C, kerusakan integritas kulit, D, defisit perawatan diri, atau E, kelemahan. Oke, kira-kira apa jawabannya? Iya, berarti kita lihat dulu gejala yang terjadi pada pasien ya. Keluhannya apa nih? Keluhannya adalah kesulitan untuk melakukan pergerakan, ketidaknyamanan terhadap keterbatasan pergerakan ya. Kemudian membutuhkan bantuan dalam bergerak. Nah, di sini yang paling disebut yaitu adalah kata gerakan, pergerakan, bergerak. Maka kita sudah bisa menyimpulkan cari masalah keperawatan yang berhubungan dengan pergerakan atau bergerak atau mobilitas ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa menjawab ya. Langsung saya kunci jawabannya yang B. Ya, jawaban yang tepat adalah hambatan mobilitas fisik. Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 27 tahun dirawat di bangsal dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengukuran tanda-tanda vital diperoleh data frekuensi napasnya 26 kali per menit, frekuensi nadinya 80 kali per menit, tekanan darahnya 120/80, suhu 37 derajat Celcius. Pasien juga mengalami batuk-batuk. Pengkajian keperawatan apa yang dapat dilakukan pada klien di atas? A. Pemeriksaan auskultasi paru, B. Pemeriksaan auskultasi jantung, C. Pemeriksaan auskultasi abdomen, D. Pemeriksaan perkusi abdomen, E. Pemeriksaan perkusi jantung. Oke, kira-kira apa jawabannya? Teman-teman coba menjawab terlebih dahulu. Pertanyaannya berhubungan dengan pengkajian keperawatan ya. Lagi-lagi kita harus mengetahui lihat gejala atau keluhan pasien ya. Keluhannya sesak nafas, kemudian gejalanya pasien mengalami batuk-batuk. Nah, kira-kira pengkajian keperawatannya ini adalah berhubungan dengan sistem pernafasan. Ya, kalau sistem pernafasan, apalagi ada batuk-batuk, kita harus menentukan apakah ada dahak, ada sekret atau tidak. Dengan cara apa? Oke, saya rasa teman sudah mulai mengarah ya, sudah mulai mengarah ke jawaban yang tepat. Oke, langsung saja kita kunci jawabannya. Yang tepat adalah opsi A, pemeriksaan auskultasi paru. Nah, untuk mengetahui apakah ada sekret atau dahak dengan melakukan pemeriksaan auskultasi, apakah ada suara ronki di sana atau tidak. Ya, seperti itu. Oke, semoga jelas ya teman-teman. Kalau kurang jelas nanti teman-teman bisa komen saja di kolom komentar untuk bisa lebih berdiskusi lebih lanjut. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman saya ingatkan lagi dukung kami dengan cara subscribe ya, dengan cara subscribe channel kami Perawat Online. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 50 tahun datang ke IGD mengeluh sesak dan nyeri dada sebelah kiri, menjalar ke bahu dan lengan kiri yang dirasakan secara spontan. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 150/90, frekuensi nadinya 96 kali, frekuensi nafasnya 30 kali per menit, suhunya 37. Apakah rencana tindakan keperawatan pertama untuk mengatasi masalah di atas? A. Kaji fungsi pernafasan,
B. Bantu pasien posisi semivolar. C. Kompres dada dengan air hangat. D. Anjurkan klien melakukan distraksi. E. Ajarkan pasien tarik nafas dalam. Oke, silakan teman-teman untuk mencoba dulu menjawab. Pertanyaannya berhubungan dengan rencana tindakan keperawatan pertama. Nah, ini hati-hati ya. Oke, hati-hati, ini berhubungan dengan tindakan keperawatan pertama. Ini adalah kata kunci yang bisa teman-teman jadikan patokan untuk memilih apa sih jawaban yang tepat ya. Oke, kita lihat lagi gejala dan keluhan pasien. Keluhannya adalah sesak nyeri dada sebelah kiri. Nah, kemudian menjalar bau dan lengan kiri yang dirasakan spontan. Ini adalah keluhan dan gejala pasien ya. Pertanyaannya adalah tindakan keperawatan pertama. Hati-hati, rencana tindakan keperawatan pertama berbeda dengan tindakan keperawatan. Berbeda ya, karena di sini ada kata pertama. Berarti yang segera dilakukan pada saat pertama kali pasien itu datang. Oke. Kira-kira apa jawabannya? Ya, saya kunci. Oke. Jawaban yang tepat yaitu opsi B ya, bantu pasien posisi semivolar. Ya, semoga jawaban teman-teman sama ya. Jadi yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Karena tindakan keperawatan pertama. Jadi, biasanya tindakan keperawatan pertama ini berhubungan dengan posisi atau pemeriksaan TTV ya. Apalagi di sini pasiennya sesak, maka tindakan pertamanya yaitu dilakukan posisi semivolar. Oke, soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi napas 28 kali per menit, frekuensi nadi 88 kali per menit, tekanan darahnya 130/80, suhunya 37. Terdengar suara ronki. Pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Pertanyaannya, apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Mengukur tekanan darah. B. Menanyakan respon verbal. C. Mengukur berat badan pasien. D. Mengkaji suara nafas. Atau E. Mengukur nadi. Oke, kira-kira apa jawabannya? Pertanyaannya berhubungan dengan evaluasi. Ya, evaluasi berarti kita tentukan dulu kira-kira pada kasus ini, pasien ini mengalami masalah keperawatan atau diagnosa keperawatannya apa. Ya. Masalah keperawatan ditentukan dengan melihat keluhan dan gejala pasien. Keluhannya kita lihat di sini, pasien mengalami keluhan demam, sesak nafas, batuk. Nah, kemudian hasil pengkajian diperoleh TTV-nya sekian, kemudian ada suara ronki. Nah, berarti ini berhubungan dengan sistem pernafasan. Suara ronki berarti masalah keperawatannya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kalau bersihan jalan nafas, nah, sekarang kita baru masuk ke evaluasi. Carilah evaluasi yang berhubungan dengan masalah tadi, dengan masalah bersihan jalan nafas. Kira-kira apa? Oke. Ya, saya kunci. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya, mengkaji suara napas. Nah, terkait suara ronkinya tadi, apakah masih terdengar suara ronki atau sudah normal? Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 45 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam dengan keluhan diare. Pasien diberikan infus NaCl 0,9%. Pasien terlihat mata cekung, badan bau, kotor, bibir kering, lemah, dan belum BAB sejak 4 jam yang lalu. Aktivitas terbatas di tempat tidur dengan ADL dibantu. Hasil pemeriksaan vital sign, tekanan darahnya 90/70, frekuensi nadi 80, frekuensi napasnya 20, suhu 38. Apakah prioritas masalah keperawatan pada klien tersebut? A. Hipertermi. B. Intoleransi aktivitas. C. Kurang perawatan diri. D. Penurunan cardiac output. Atau E. Defisit volume cairan. Oke, kira-kira jawaban pada kasus ini, masalah keperawatan, berarti kita lihat keluhan yang paling dirasakan dan gejala mayor yang ada pada pasien ya. Keluhannya apa? Keluhannya diare. Oke, keluhannya diare. Kita lihat gejalanya. Mata cekung,
badan bau, kotor, bibir kering, lemah, dan belum BAB sejak 4 jam yang lalu. Aktivitas terbatas di tempat tidur. Oke, ya, ada mata cekung, bibir kering, kemudian keluarnya diare. Berarti ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan cairan. Oke, jadi jawaban yang tepat yaitu opsi E, ya, defisit volume cairan. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung video. Pada kesempatan kali ini, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silakan subscribe channel Perawat Online, kemudian bisa follow akun Instagram kami di @saktiainstitute. Ya, nanti akan kami bahas banyak info terkait dalam dunia keperawatan ya, baik soal-soal UKOM maupun yang lainnya ya. Silakan teman-teman bisa menyimak video lainnya di channel kami. Ya, tinggal diklik saja gambar yang ada di sini. Terima kasih, saya akhiri. Semoga kompeten pada UKOM periode kali ini. Yakin kompeten, tetap semangat, dan jangan lupa klik link yang ada di deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.